Banyaknya peninggalan sejarah di Kabupaten Semarang memang menarik untuk dibahas dan ditelusuri. Di edisi kali ini kita akan bahas tentang Candi Klero. Wilayah ini diperkirakan merupakan bekas wilayah penting dari Kerajaan Mataram kuno, atau Kerajaan Medang, dibuktikan dengan keberadaan berbagai peninggalan arkeologi yang tersebar di wilayah Kabupaten Semarang. Di edisi kali ini, kita akan membahas tentang salah satu candi di kota Semarang, yaitu Candi Klero. Sebelum menonton video lengkapnya silahkan klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng, supaya channel ini berkembang. Candi Klero disebut juga dengan nama Candi Tengaran. Penamaan Candi Klero atau Candi Tengaran ini berdasarkan lokasi candi tersebut ditemukan pada masa sekarang. Secara administratif terletak di Dusun Nyentak, Desa Klero, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Lokasi bangunan candi berada kira-kira 500 meter dari Jalan Raya Semarang arah Solo. Ketika pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1995, candi ini dalam kondisi runtuh. Akan tetapi, sekarang reruntuhan tersebut berhasil dipugar menjadi sebuah bangunan candi oleh BP3 Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang sekarang berubah menjadi BPCW Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Dan tahun 2022 berubah nama lagi menjadi BPK Wilayah 10 atau Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, Wilayah Jateng dan DIY. Dari segi keamanan, di sekeliling Candi Klero telah terpasang pagar tembok permanen. Di sebelah selatan candi terdapat struktur dari batu andesit yang sebagian masih tertutup tanah. Apakah struktur ini merupakan pelwara Candi Klero? Bisa jadi begitu, namun masih butuh penelitian dan pengumpulan data yang banyak untuk mengungkap hal tersebut. Selain struktur juga terdapat batuan lepas yang dikumpulkan, yang antara lain, balok batu, batu berprofil. Mungkin batu tersebut bagian dari Candi Klero yang tidak terpasang saat pemugaran, atau bisa juga merupakan komponen bangunan lain.
Bentuk bangunan candi ini unik. Morfologi Candi Klero terdiri atas bagian kaki, bagian tubuh, dan bagian atap. Bagian kaki Candi Klero adalah teras berbentuk persegi berukuran 14 meter x 14 meter x 1,4 meter. Pengunjung dapat menaiki teras melalui anak tangga berhias makara yang tampaknya belum selesai dikerjakan. Bagian tubuh Candi Klero memiliki satu bilik gebaga yang di dalamnya terdapat sebuah yoni. Di bawah bagian cerat dari yoni Candi Klero terdapat ornamen seekor ular yang sedang menyunggi seekor kura-kura. Menurut informasi, sebuah arca Dewa Siwa juga ditemukan di Candi Klero. Akan tetapi, arca Siwa tersebut sudah dipindahkan oleh kantor dinas Purbakala dengan alasan faktor keamanan. Candi Klero terdiri satu bangunan candi utama tanpa ada candi pendamping atau candi perwara. Di bagian sudut ruangan, terdapat sesaji dan di bagian pintu masuk ruangan, dalam candi diberi tirai dari bambu. Hal ini membuktikan Candi Klero masih digunakan sebagai tempat beribadah. Bangunan Candi Induk Klero mirip dengan Candi Sambisari, namun tidak ada dinding yang mengelilinginya. Selain itu, hanya terdapat satu candi induk tanpa ada candi perwara yang mendampinginya. Pada bagian atas teras tersebut, terdapat tonjolan-tonjolan yang mengitari bagian tubuh candi. Tonjolan tersebut diduga dahulu merupakan landasan atau empat yang berfungsi untuk menyangga tiang. Pada relung dinding luar tidak terdapat arca. Menurut informasi arca Candi Klero sudah diamankan. Seharusnya apabila terdapat arca. Posisi arca Ganesha berada di relung sebelah timur. Arca Resi Agastya berada di relung sebelah selatan. Arca Dewi Durga berada di relung sebelah utara. Sedangkan arca Mahakala dan Nandiswara berada di relung sebelah barat. Keberadaan candi induk tanpa perwara ini sulit mengindikasi bahwa candi tersebut merupakan candi Hindu
karena patokan candi Hindu adalah candi induk dengan 3 buah perwara. Namun para ahli berkesimpulan sementara bahwa Candi Klero merupakan candi Hindu ditinjau dari keberadaan lingga dan yoni yang ditemukan di dalam candi induk dan di sekitar candi. Dinding Candi Klero hanya terlihat polos sebagai batu berukuran kotak yang disusun secara rapi. Bentuk candi yang sederhana ini dapat menjadi salah satu perkiraan bahwa umur candi cukup tua walaupun tidak ditemukan prasasti pembangunan candi di tempat ini. Meninggalkan Candi Induk dan berjalan menuju pintu keluar, kami mendapati beberapa potongan batu dan sepasang lumpang dan alu. Muah lumpang kentring merupakan nama batu yang ditemukan berbentuk lumpang dan alu di samping candi. Lumpang dan alu tersebut terbuat dari batu andesit.
Cukup menarik, mengingat baru sekali ini menjumpai ada alat pertanian ditemukan berdampingan dengan sebuah candi. Pada salah satu sudut dinding teras, terdapat prasasti pendet beraksara Caraka atau Jawa Baru dalam kondisi yang sudah haus. Diduga inskripsi ini adalah hasil dari vandalisme. Pemugaran dan penataan candi ini sudah terbilang cukup baik. Pagar pembatas dengan lahan persawahan sudah dibangun dan dibangun taman di bagian tepi candi. Namun, candi ini belum dikembangkan sebagai objek wisata seperti kawasan candi yang banyak ditemukan di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Lokasi Candi Klero cukup tersembunyi dari jalan raya, sehingga cukup wajar bila banyak orang tidak mengetahui bahwa di desa Klero ini terdapat sebuah candi. Keluar dari area Candi Klero, kita menuju ke area makam umum yang lokasinya berada di belakang area Candi Klero. Di area makam umum ini, terdapat makam keramat yang berada di tengah makam umum. Makam keramat tersebut diberi pagar tembok mengelilinginya, dan terdapat pohon besar yang tumbuh di samping makam tersebut. Di makam keramat tersebut, terdapat beberapa temuan batu candi yang antara lain balok batu, batu komponen sisi ganta, batu bermotif belah rotan, batu dumpal. Batu-batu tersebut disusun mengelilingi makam, digunakan untuk nisan, dan sisanya tersebar di area makam umum. Dari temuan tersebut, di sini, apakah pernah berdiri sebuah bangunan? Bisa jadi di sini pernah berdiri sebuah bangunan, namun temuan tersebut belum cukup untuk membuktikan
Karena jarak dari Candi Klero tidak jauh, bisa jadi batu-batu tersebut bagian dari Candi Klero. Atau mungkin bagian dari Candi Perwara yang belum diketemukan. Kalau di sini lokasi Candi Perwara jaraknya terlalu jauh, yang mana Candi Perwara letaknya berhadapan dengan Candi Induk atau mengelilingi Candi Induk. Saat eksplor makam ini, saya juga tidak mendapatkan informasi tokoh yang dimakamkan di sini.